Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kali kita dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala serta rahmatnya. Taib, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan hadis tentang menyayangi manusia. Nah, di semester ini, semester yang pertama, pelajaran hadis kelas 3, semester pertama, hadis pertama. Taib. Tentang menyayangi manusia. Nah, apa itu kasih sayang? Sebelumnya kita bahas dulu nih, apa sih kasih sayang itu? Nah, kasih sayang adalah sebuah kenikmatan yang dirasakan manusia di dunia. Nah, bagaimana kenikmatan? Karena dengan kasih sayang kita bisa bahagia, kita bisa aman, bisa tenang, ya kan? Ketika guru kita sayang sama kita, pasti kalian ngerasa, ah, guru ini baik. Nah, seperti itu. Atau orang tua, orang tua aku sayang, orang tua aku baik. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya rasa kasih sayang, tercipta rasa kepedulian, kedamaian, dan rasa empati. Rasa empati itu eh, peka gitu, rasa rasa peduli juga gitu kepada orang lain. Jadi misalnya kita punya rasa kasih sayang, kita bakal ngerasa, ih, teman kita kasihan ya, kita tolong yuk. Nah, itu kita akan menjadi baik. Dengan rasa kasih sayang kita akan menjadi baik. Nah, begitupun Allah Allah yang memberikan kasih sayang banyak sekali kepada kita. Jadi nggak cuma manusia yang bisa saling berkasih sayang, Allah pun dari kita masih dalam kandungan itu Allah udah berkasih sayang sama semua makhluknya. Itu taib. Nah, kasih sayang itu mendorong manusia untuk membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh manusia lainnya. Jadi kalau manusia punya rasa kasih sayang, ya pasti bakal saling membantu, saling menolong, tanpa berpikir, ah, harus dibayar nih, mana dong kalau aku bantuin, aku bayar ya, kalau bayar aku ya, nggak harus kayak gitu. Jadi kita ikhlas menolongnya, gitu, tanpa egois. Ah, dia kan begini begini, males ah nolongin dia. Gitu, jangan kayak gitu. Kita apalagi di sekolahan tuh harus banget kayak eh, banyak nolongin temen. Misalnya nih nggak bawa pensil, coba kita pinjemin pensil teman kita, set, pinjemin. Kalau udah dipinjemin, dia bakal senang. Nah, itu termasuk bentuk kasih sayang. Nah, Toib, apa aja yang akan kita bahas di kasih sayang ini? Nah, yang pertama, ini hadisnya, menyayangi manusia. Hadis, kita bahas lafalnya dulu, kita pelajari lafalnya dulu, semoga kalian tahu lafal-lafalnya. Nah, bunyi hadisnya seperti apa? Man la yarhamin nasa la yarhamullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, niscaya Allah tidak akan menyayanginya. Nah, kalau kita sayang manusia, pasti Allah sayang. Sayangnya Allah bagaimana? Bisa dapat pahala, bisa dapat kemudahan, bisa dapat rezeki. Nah, banyak kasih sayang Allah gitu. Dan di sini Allah ngasih tahu kita di hadis ini, kalau kita pelit, Allah juga pelit. Nah, kalau kita peduli, Allah bakal peduli sama kita, gitu. Jadi kalau kita peduli ke orang lain, yang bakal balas siapa? Allah. Gitu. Jadi kita nggak harus capek-capek minta orang itu untuk balas kebaikan kita, gitu. Nah, di sini ada kalimat yarham, artinya menyayangi. Nah, diperhatikan ya, artinya menyayangi. Nah, terus anas itu artinya manusia. Jadi yang kita sayangi manusia. Itu. Nah, taib, kita kembali ke awal. Jadi hadisnya ntar dihafal, kalian hafal hadisnya. Man la yarhamin nasa la yarhamullah, seperti itu lafalnya. Jadi
dibaca dengan betul hadisnya, dihafalkan dengan betul beserta artinya. Taib. Nah, sekarang kita masuk ke keutamaannya. Keutamaan sifat penyayang. Nah, sifat penyayang itu punya beberapa keutamaan, yang tentunya keutamaan itu bakal bermanfaat buat kita. Jadi kalau kita berkasih sayang, dan keutamaan itu akan balik ke kita, gitu. Nah, apa aja sih keutamaan sifat penyayang? Jadi keutamaan sifat penyayang itu ada 3. Nah, yang pertama, disayang Allah tentunya. Seperti tadi yang sudah Bapak bilang di awal. Kalau kita sayang ke orang lain, ke makhluk Allah yang lain, nggak cuma manusia, gitu. Kita akan disayang Allah dalam bentuk apapun juga, gitu. Kita menyayangi seluruh makhluk Allah dengan bentuk apapun, maka Allah akan menyayangi kita dengan bentuk apapun. Seperti itu. Nah, kedua adalah diampuni dosanya. Coba, Allah itu kan maha penyayang. Pasti kita diampuni dosanya kalau kita berbuat baik, gitu. Nah, kalau kita berbuat baik ke manusia, apakah manusia bisa mengampuni dosa kita? Kan enggak. Jadi kita berbuat baik ke manusia tetap, tapi Allah yang mengampuni dosa kita. Itu karena Allah juga maha penyayang. Nah, itu. Nah, yang ketiga adalah mendapat pahala dari Allah. Pastinya Allah kalau kita berbuat baik, Allah bakal kasih kita pahala. Dan Allah bakal balas juga kebaikan kita. Kalau kita berbuat jahat, Allah bakal kasih dosa. Dan Allah kasih balasan juga atas keburukan-keburukan kita. Gitu. Karena Allah itu maha kuasa. Gitu. Dan Allah maha penyayang. Kalau kita minta ampun sama Allah, Allah pasti kasih ampunan ke kita. Gitu. Kalau kita baik, kalau kita menyayangi, Allah bakal sayang ke kita, gitu. Dan yang harus kita sayangi itu, kita nih sebagai manusia, yang harus kita sayangi itu banyak. Nggak harus manusia juga, makhluk Allah yang lain seperti tumbuhan, hewan, terus bahkan ya, bumi ini pun harus kita sayangi, karena bumi ini termasuk ciptaan Allah, gitu. Dan mereka semua nih hidup. Bumi itu hidup, bumi berputar, matahari, semua yang ada di makhluk hidup yang ada di dunia ini, di bumi ini, entah di luar angkasa pun juga, itu semua menyembah Allah, gitu. Dan semua mendapat kasih sayang Allah, rahmat Allah, gitu. Jadi kasih sayang Allah itu luas banget ke semua makhluknya, merata. Bahkan orang non muslim pun mendapat kasih sayang Allah. Coba apa? Nafas, senyum, bahagia. Nah, jangan kan begitu. Hujan pun itu termasuk kasih sayang Allah, gitu. Jadi dalam hadis ini kita diperintahkan jangan menyesal deh untuk berbuat sayang, untuk berkasih sayang, gitu. Jangan menyesal, jangan takut, jangan merasa takut rugi, gitu. Kalau kita saling menyayangi. Nah, toyib. Nah, semoga pada pelajaran hadis kali ini kita semua diberi pemahaman yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rasa kasih sayang yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, toyib. Nah, jangan lupa hadisnya dihafal dan nanti disetorkan ya. Toyib. Mungkin ini aja yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada yang belum paham, boleh bertanya di kolom komentar ya. Baik. Simak video ini baik-baik, bisa diulang. Kalau kurang paham, bisa diulang atau bertanya di bawah. Baik. Allahumma ya mu'allim alimna wa ya mufahim fahimna wa rizqna iman. Syukran atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.